Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Terungkap ada pemain Manchester United yang tidak suka Harry Maguire jadi kapten. Pemecatan Ole Gunnar Solskjaer menguak gejolak di ruang ganti Manchester United. Keputusan Ole Gunnar Solskjaer menjadikan Harry Maguire sebagai kapten tidak disukai. Maguire langsung menyandang ban kapten Manchester United setelah direkrut dari Leicester City pada musim panas 2019. Bek internasional Inggris tersebut menggantikan Ashley Young yang ketika itu hengkang ke Inter Milan. Keputusan Ole Gunnar Solskjaer menjadikan Harry Maguire memang cukup mengejutkan. Tidak sekedar Maguire masih anak baru, Manchester United masih punya pemain-pemain lain yang lebih lama memperkuat klub semisal David De Gea. Pada prosesnya, Harry Maguire menunjukkan penampilan yang bisa dibilang tidak cukup meyakinkan sejak awal. Sedangkan menurut data dari Instat, Maguire disebut-sebut sudah membuat setidaknya 9 kesalahan yang mengakibatkan terjadinya gol lawan di sepanjang musim ini. Rupanya, semasa melatih United, Ole Gunnar Solskjaer membuat beberapa keputusan yang tidak sepenuhnya populer di kalangan pemainnya sendiri. Di antaranya, menjadikan Harry Maguire sebagai kapten tim dan terus mempertahankan si pemain di dalam tim inti ketika performanya menurun. Beberapa pemain membenci promosi Harry Maguire sebagai kapten yang terlalu dini, bunyi laporan dari Manchester Evening News. Seseorang pemain mempertanyakan mengapa dia dengan cepat dicoret sedangkan Maguire dan juga Fred kerap dipertahankan meskipun tampil buruk. Bahkan ayah dari seseorang pemain menerima bahwa penampilan putranya sangat jelek selama beberapa pekan. Posisi Ole Gunnar Solskjaer kini sementara diambil alih oleh Michael Carrick sebagai manajer interim. Ex-back top Manchester United Rio Ferdinand menilai Maguire sebaiknya ditepikan lebih dahulu. Harry Maguire tidak akan suka jika mendengar ini, tetapi saya kira terkadang Anda perlu dikeluarkan dari situasi yang sulit untuk diri sendiri. Dia kan telah menjalani musim panas yang panjang, yang sukses dengan Inggris dalam fase tertentu. Dia sudah memainkan terlalu banyak pertandingan kembali untuk United dan secara fisik dan mental dia seperti masih euforia, kata Rio Ferdinand menyoal Harry Maguire. Para punggawa Manchester United kurang senang Michael Carrick jadi caretaker. Kenapa demikian? Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih Manchester United atau caretaker Manchester United setelah resmi memecat Ole Gunnar Solskjaer. Manajemen klub memberhentikan Solskjaer setelah kekalahan memalukan di kandang Watford. Manchester United saat ini sedang berburu manajer baru sembari mencari sosok yang tepat. Para pemain United akan ditangani oleh Michael Carrick untuk sementara waktu. Namun kehadiran Michael Carrick tampaknya kurang diterima oleh para punggawa tim Setan Merah. Sebuah rumor baru beredar di dalam internal tim Manchester United setelah menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih sementara. Para pemain Red Devils dilaporkan kurang sreg dengan kepemimpinan Michael Carrick. The Daily Mail mengklaim bahwa penunjukan Michael Carrick ini menimbulkan sentimen negatif di kalangan para pemain Manchester United. Hal ini tentu akan menjadi kerugian tersendiri bagi skuad Manchester United yang bersiap menyambut laga terdekat, yaitu di ajang Liga Champions kontra tuan rumah Villarreal dan menantang tuan rumah Chelsea akhir pekan nanti. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa sebagian pemain Manchester United tidak sreg dengan penunjukan Michael Carrick karena faktor pengalaman. Sang pelatih dinilai masih terlalu hijau untuk menangani tim sekelas United. Semenjak pensiun di tahun 2018 silam, Michael Carrick memang mengabdi sebagai tim pelatih Manchester United. Diawali dari menjadi tim pelatih Mourinho, Michael Carrick juga dipertahankan Solskjaer di dalam tim utama United. Michael Carrick tidak punya pengalaman menjadi pelatih kepala sebelumnya. Jadi mereka menilai Michael Carrick bukan sosok yang tepat untuk menangani Setan Merah. Alasan lain mengapa Michael Carrick kurang berkenan di beberapa pemain United karena dia dianggap hanya akan menjadi Solskjaer jilid kedua di skuad Setan Merah. Ini dikarenakan Michael Carrick mempertahankan komposisi tim pelatih United saat ini. Kieran McKenna dan juga Mike Phelan masih akan membantu menangani Setan Merah. Para pemain United menilai situasi yang tidak jauh berbeda dengan era Solskjaer. Jadi mereka kurang happy dengan situasi tersebut. Berkelas, doa Cristiano Ronaldo untuk Ole Gunnar Solskjaer setelah berpisah dengan United. Superstars Manchester United Cristiano Ronaldo menyebut Ole Gunnar Solskjaer sebagai sosok yang hebat dan mendoakannya agar sukses setelah cabut dari Setan Merah. Solskjaer sempat membuat United tampil bagus saat dia masih menjadi caretaker. Namun penampilan United tidak konsisten justru setelah dia diangkat menjadi manajer permanen.
Desakan pada manajer Norwegia tersebut agar segera mundur dari jabatannya sudah terdengar sejak cukup lama. Akan tetapi, baru pada hari Minggu 21 November kemarin, akhirnya Solskjaer dicopot dari jabatannya. Sehari setelah Ole Gunnar Solskjaer berpisah, Cristiano Ronaldo akhirnya memberikan pesan perpisahan kepada pria 48 tahun itu. Ronaldo menyebut Ole Gunnar Solskjaer sebagai sosok pria yang hebat. Ronaldo juga memberikan doa pada Solskjaer. Dia berharap kedepannya sang pelatih bisa meraih sukses. Dia telah menjadi striker ketika saya pertama kali datang ke Old Trafford, dan dia telah menjadi pelatih saya ketika saya kembali ke Manchester United. Tetapi yang terpenting, Ole adalah manusia yang luar biasa. Saya berharap yang terbaik untuknya dalam apapun yang telah disediakan hidupnya untuknya. Semoga berhasil, teman saya. Anda layak mendapatkannya, tulis dari Ronaldo. Setelah didepak dari Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer masih sempat memberikan sebuah pesan khusus. Pesan itu ditunjukkan bagi siapapun pelatih United berikutnya. Saya ingin dia sukses, mudah-mudahan, kata Ole Gunnar Solskjaer. Saya telah meletakkan fondasi karena saya tahu saya pandai dalam apa yang saya lakukan. Saya 100% yakin untuk menciptakan lingkungan sepak bola. Disitulah saya pandai, dan pada titik tertentu saya akan kembali. Seru dari Ole Gunnar Solskjaer. Saran Gary Neville untuk manajer baru Manchester United, tirulah Manchester City dan Liverpool. Gary Neville mengatakan kepada Manchester United bahwa manajer baru mereka nantinya tidak harus mantan pemain mereka. Dia menyarankan bekas timnya itu untuk meniru Liverpool dan Manchester City yang memiliki pelatih yang paham nilai dan juga prinsip klub. Gary Neville menuturkan manajer Manchester United haruslah terlibat secara batin dengan klub, yang artinya memahami nilai-nilai dan juga prinsip yang tertanam. Tidak harus bekas pemain dan tidak mesti pernah bermain untuk Manchester United. Itu bukan tipe saya. Saya tidak tertarik. Saya menggarisbawahi tentang nilai-nilai yang tertanam di Manchester United. Jadi tidak wajib bekas pemain sendiri, kata Gary Neville berbicara pada Sky Sport. Lihatlah Liverpool. Jurgen Klopp bukan orang Inggris, bukan berasal dari kota Liverpool. Tetapi saya yakin dia paham apa yang harus dilakukan di dalam maupun di luar lapangan, teknis maupun non-teknis. Sir Alex Ferguson juga selama 25-30 tahun. Dia berasal dari Aberdeen, bukan Manchester. Dia datang sebagai orang Glasgow, tetapi dia paham dia menceburkan diri ke dalam elemen kota Manchester. Dia tahu dia harus memahami prinsip di sana. Pep Guardiola, dia membuka restoran, menunjuk Ferran Soriano sebagai pengurusnya. Itulah cara mereka mencintai kota Manchester, kata Gary Neville. Tidak cuma berbicara soal manajer, Gary Neville juga menegaskan bahwa United butuh pemilik dan juga pejabat klub yang komitmen betul, baik teknis maupun non-teknis, tetapi juga elemen klub secara mendalam. Manchester United harus punya pemilik eksklusif, orang-orang yang mau berkomitmen dengan Manchester, memahami kota ini. Mungkin CEO yang sekarang sudah melakukan hal yang bagus terkait sisi non-teknis seperti popularitas klub dan sebagainya. Tetapi para fans Manchester United saat ini butuh orang yang berinvestasi di dalam tim juga, ungkap Gary Neville. Prediksi Villarreal versus Manchester United 24 November. Villarreal akan menjamu Manchester United pada matchday kelima grup F Liga Champions musim ini, 24 November 2021. Pertandingan di Estadio de la Ceramica ini akan dijadwalkan kick-off pukul 00.45 waktu Indonesia bagian Barat. Villarreal akan memastikan kelolosan dengan satu laga tersisa jika mengalahkan Manchester United, dan Atalanta gagal menang di markas Young Boys. Sementara itu, Manchester United akan lolos jika mengalahkan Villarreal atau jika mereka imbang dan Young Boys versus Atalanta juga berkesudahan sama kuat. Pada matchday kedua di Old Trafford, United menang dramatis 2-1 atas Villarreal. Sempat tertinggal oleh gol Paco Alcácer menit ke-53. United berbalik unggul lewat gol-gol Alex Telles menit ke-60 dan Cristiano Ronaldo menit ke-90 lebih. Sejauh ini United belum pernah kalah melawan Villarreal di waktu normal. Jika Michael Carrick mampu membawa United menjaga tren positif itu, maka peluang lolos bakal terbuka. Tuan rumah Villarreal baru menang 5 kali di semua kompetisi musim ini, dengan 5 kali menang, 9 kali seri, 4 kali kalah, total dalam 18 pertandingan. Sedangkan calon tim tamu United kalah 7 kali dalam 13 laga terakhirnya di semua kompetisi, dengan 4 kali menang, 2 kali seri, dan 7 kali kalah. Villarreal tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya di semua kompetisi dengan 2 kali menang dan 1 kali seri. United sendiri tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhirnya di semua kompetisi dengan 1 kali seri dan 2 kali kalah. Prediksi skor akhir Villarreal 1-1 melawan Manchester United.